Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan dan perlindungan ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, informasi teks tentang keberagaman benda. Pada pertemuan yang lalu, Bu Ai sudah menyampaikan bahwa keberagaman benda itu dibagi menjadi 3 wujud, atau wujud benda itu dibagi menjadi 3: benda padat, benda cair, dan benda gas. Siapa yang masih ingat ciri-cirinya benda padat? Ya, ciri-cirinya benda padat adalah bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Kalau ciri-cirinya benda cair, siapa yang masih ingat? Ya, ciri-cirinya benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, ukurannya tetap, dan benda cair juga menempati ruangan. Sekarang, siapa juga yang masih ingat ciri-cirinya benda gas? Benda gas memiliki ciri-ciri ukurannya berubah-ubah, bentuknya juga berubah-ubah. Anak-anak, ayo kita lanjutkan menemukan informasi teks keberagaman benda. Anak-anak, untuk mencari informasi teks, maka biasanya kita buat pertanyaan ya. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, kita akan memperoleh sebuah informasi. Siapa yang masih ingat kata tanya apa sajakah yang kita gunakan? Nah, baiklah. Bu Ais ingatkan, dilihat tabelnya ya. Kata tanya yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi itu ada 7. Yang pertama adalah apa. Apa itu kita gunakan untuk menanyakan informasi tentang benda. Kemudian, siapa kita gunakan untuk menanyakan informasi orang. Yang ketiga, kapan? Kapan kita gunakan untuk mencari informasi waktu. Yang keempat, di mana? Kata tanya di mana kita gunakan untuk mencari informasi tempat berlangsungnya peristiwa. Kata tanya yang kelima yaitu berapa. Berapa kita gunakan untuk mencari informasi banyak atau jumlah. Yang keenam, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa kita gunakan untuk mencari informasi sebab atau alasan sebuah peristiwa. Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kita gunakan untuk memperoleh informasi cara. Nah, agar anak-anak bisa memahami yang disampaikan Bu Ais tadi, mencari informasi bisa kita gunakan dengan membuat pertanyaan. Disimak contoh yang disampaikan Bu Ais. Ini ada teks bacaan. Bu Ais akan memberikan contoh mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Contoh Bu Ais yang pertama yaitu di mana anak-anak kelas 2 bermain? Masih ingat enggak tadi? Di mana itu untuk mencari informasi apa? Untuk mencari informasi tempat. Ayo kita cari ya yang cocok dengan kalimat tanya di mana anak-anak kelas 2 bermain. Nah, menanyakan tempat.
Coba kita lihat baris pertama. Pada jam istirahat, anak-anak kelas 2 sedang bermain di halaman sekolah. Adakah tempat di sini? Benar. Kata tempatnya di sini yaitu halaman sekolah. Berarti di mana anak-anak kelas 2 bermain? Yaitu jawabannya di halaman sekolah. Berarti informasinya adalah anak-anak bermain di halaman sekolah. Contoh, kita mencari informasi dengan kata tanya apa? Ya, apa tadi kita gunakan untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan benda. Sekarang kita cari apa yang dimainkan anak laki-laki. Kita cari jawabannya di bacaan. Apa ya yang dimainkan anak laki-laki? Ada di baris keberapa? Ya, ada di baris ketiga. Yudi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Berarti apa yang dimainkan anak laki-laki anak-anak? Ya, yang dimainkan adalah bola. Nah, agar tambah mantap lagi, diberikan Bu Ais contoh lagi. Disimak ya contohnya Bu Ais. Nah, di situ ada teks bacaan. Kali ini Bu Ais ingin memberikan contoh siapa yang bermain lompat tali. Nah, kita mencari informasi dengan kata tanya siapa. Nah, siapa itu menanyakan orang ya, menanyakan orang. Siapa yang bermain lompat tali? Di mana bacaan yang tepat? Ya, benar. Ada di bacaan kalimat kedua. Dina dan anak perempuan lainnya sedang bermain lompat tali. Berarti siapa yang bermain lompat tali anak-anak? Dina dan anak perempuan. Sekarang contohnya Bu Ais yang terakhir. Kita gunakan kalimat tanya dengan kata tanya kapan. Ya, kata tanya kapan itu untuk menanyakan informasi apa? Untuk mencari informasi apa? Ya, untuk mencari informasi waktu, ya. Kapan kita gunakan untuk mencari informasi waktu? Kita cari di baris keberapa? Ya, ada di baris ketiga jawabannya. Mereka bermain sampai bel berbunyi. Berarti kapan permainan berakhir? Sampai bel berbunyi ya. Nah, itu tadi contohnya Bu Ais. Baiklah anak-anak, sekarang ayo kita belajar mengamati ciri-ciri keberagaman benda. Di sini ada tabel. Agar anak-anak bisa mengisinya, anak-anak harus ingat sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas yang sudah disampaikan Bu Ais kemarin. Ya, sekarang Bu Ais kasih contoh. Bola. Bola itu benda apa, Nak? Bola itu adalah benda padat. Karena benda padat, maka bentuknya adalah tetap, dan ukurannya juga adalah tetap. Apakah bola bisa dilihat anak-anak? Karena bola bisa kita lihat, maka kita checklist ya. Terus kemudian dapatkah bola disentuh? Tentunya bola bisa disentuh, maka bola di checklist. Bu Ais kasih contoh lagi nomor 3. Minyak goreng. Minyak goreng termasuk benda apa, Nak? Ya, minyak goreng adalah benda cair. Siapa yang masih ingat sifatnya benda cair? Ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Ukurannya meskipun dipindah-pindah, ukurannya adalah tetap. Nah, ayo kita belajar ngisi tabelnya. Berarti minyak goreng bentuknya adalah berubah. Ukurannya adalah tetap. Apakah minyak goreng dapat dilihat? Iya, karena dapat dilihat, maka nanti kalau mengisi minyak goreng adalah di checklist. Apakah minyak goreng dapat disentuh?
Iya, minyak goreng dapat disentuh. Nanti kalau mengisi harus dengan di-checklist. Contoh lagi Bu Ais, udara. Udara masih ingat? Udara termasuk benda apa? Ya, udara termasuk benda gas. Masih ingat ciri-cirinya benda gas? Ya, ciri-cirinya benda gas adalah bentuknya berubah-ubah dan ukurannya adalah berubah-ubah. Berarti kalau kita mengisi tabel, bentuknya adalah berubah. Ukurannya adalah berubah. Apakah udara dapat dilihat? Ya, udara tidak bisa dilihat sehingga udara dikasih tanda silang ya. Kemudian apakah udara bisa disentuh? Tentunya udara tidak bisa kita sentuh sehingga disilang. Jadi, dari pembahasan Bu Es tadi bisa disimpulkan anak-anak, ciri-ciri bola ya. Ciri-ciri bola adalah bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Kemudian ukuran tetap, dapat dilihat dan dapat disentuh. Nah, itu adalah ciri-cirinya bola. Bu, ciri-cirinya kecap, minyak goreng, kayu, udara. Nah, itu adalah nanti tugasnya anak-anak. Dikerjakan di rumah di buku tugas ya. Baiklah anak-anak, agar tambah mantap yang telah disampaikan Bu Ais tadi, silakan dicari ciri-ciri benda di bawah ini. Sebelum mencari ciri-ciri bendanya, anak-anak isi dulu tabelnya seperti yang dicontohkan Bu Ais tadi ya. Nah, setelah mengisi tabel, silakan dicari ciri-cirinya. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan LKS-nya tema 2 ya. Anak-anak, semoga yang disampaikan Bu Ais tadi bisa bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.